Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pernyataan menarik ya dari pertanyaan ya dari bro pemirsa. Jadi tanya, emang kalau minyak goreng cuma 10% apa ada efeknya? Gitu ya. Gini ya, penulis ini sudah coba bermacam aditif oli. Aditif oli itu biasanya dosisnya 50 ml untuk 1 liter atau 30 ml. Jadi 100 ml untuk sebuah aditif oli itu termasuk dosis yang besar. Jadi 10% itu sebenarnya sudah merupakan dosis yang besar untuk sebuah aditif oli. Lagi pula kan beberapa aditif oli itu kan sasetan ya. Tabung cuma pirang 6 ml, 10 ml. Jadi kecil-kecil, mungkin bahkan ada yang 4 ml kalau nggak salah. Jadi aditif oli itu nggak harus banyak untuk bisa memberikan pengaruh. Nah, di sisi lain ya, kalau ada aditif yang dipakai sebanyak 30-50 ml itu nggak ada efeknya, nah itu aditif nggak perlu, itu berarti nggak usah dipakai lagi. Jadi yang namanya aditif oli itu harusnya bisa dirasakan. Tentu ya, kita harus tahu apa yang harus dirasakan. Kalau aditif modelnya pengental ya, viscosity index improver gitu ya, membuat kekentalan lebih stabil gitu, itu biasanya membuat oli lebih kental. Aditif yang membuat lebih kental itu ya kita akan bisa rasakan, oh ada hambatan gitu ya. Kalau ini hubungannya dengan cair dan encer kadang sulit. Gampangannya ya, kalau mesin dingin itu berat, kalau mesin sudah panas itu enteng. Kalau malam itu berat, kalau siang itu enteng. Hubungannya dengan suhu ya. Misalnya pas hujan-hujan gitu ya jadi berat. Itu untuk oli untuk aditif oli pengental. Cuma aditif oli pengental yang ada sepertinya kualitasnya kurang baik. Jadi awal-awal kental, tapi sesudah dipakai ngebut jadi encer. Setelah mesin berhenti ya tetap encer, nggak jadi kental lagi. Itu aditif yang buruk sekali itu ya. Aditif oli mesin yang berikutnya adalah engine flush. Nah, kalau ini bukan dirasakan tapi diamati ya. Dan biasanya aditif engine flush ini antara satu, efeknya minim, efek positifnya minim, dua, efek negatifnya besar. Jadi antara efek positif minim atau efek negatifnya besar. Engine flush seperti itu. Dan engine flush ini terutama adalah untuk menghilangkan sludge ya, lumpur yang ada di bawah-bawah mesin. Tapi itu pun nggak menjamin, karena kadang lumpurnya wis terlalu pekat sehingga nggak bisa naik ya. Kalau nggak dikorek-korek nggak akan bisa keluar. Bahkan setelah mesin dibongkar pun ya, dituang solar, dituang bensin, masih nggak larut ya. Jadi pakai bensin aja lo nggak bisa, pakai solar nggak bisa, pakai minyak tanah nggak bisa. Padahal tahu nggak bahannya engine flush itu apa? Ya solar, ya minyak tanah, ya nafta, bahannya bensin.
ya thinner. Ya kalau nggak percaya tinggal dilihat kandungan bahannya ya. Kalau pabrikannya berani sharing, karena biasanya dari pabrikannya nggak berani sharing. Material safety data sheet aja disembunyikan, apalagi merek lokal. Wah, jangan harap ada informasinya. Terus aditif berikutnya biasanya adalah anti aus ya. Anti aus kalau sekarang kebanyakan adalah anti aus yang ekstrim. Jadi dia ada tulisannya bekerja di suhu sangat panas, tahan suhu sangat panas, tahan tekanan sangat tinggi, bekerja optimal setelah mesin panas gitu ya. Ada yang beneran, ada yang tipuan. Nah, yang beneran ya, kita nggak ngomong yang uji di uji di mesin beban ya, mesin gesek pakai beban sekian kilogram gitu ya, yang pakai lengan ayun panjang. Tapi di mesin ya, mungkin pernah lihat iklannya Lupromax ya, aditif Lupromax itu katanya sip ya, di mesin gesek sip gitu ya, tapi dirasakan di kendaraan nggak begitu terasa. Terus BM1 itu kalau demo ada anti ausnya kan. Nah, walau BM1 itu oli ya, tapi uji yang penulis rasakan di motor nggak kayak hasil uji gesek. Terus merek Axon kan juga oli yang mengandalkan demo uji gesek ya. Nah, penulis juga sudah coba Axon, gak kroso efeknya. Penulis juga sudah coba Ceratec, sudah coba WEPP 2111, sama saja, gak kroso efeknya. Jadi efek anti geseknya itu nggak begitu terasa. Harusnya ya aditif seperti bisa melindungi gitu ya, dan melindunginya harusnya lama. Tapi ketika pakai aditif tersebut, ternyata efeknya nggak lama, minim. Jadi satu adalah dosisnya itu kurang tinggi. Dua, karena dosis aditifnya bentrok dengan yang lain-lain. Jadi yang namanya aditif anti aus itu bisa bentrok. Jadi kalau nggak salah aditif EP-nya bentrok dengan aditif anti ausnya, jadi antara ZDDP dan MOLI-nya itu saling mengganggu kerja satu sama lain. Terus atau bisa jadi saling mengganggu dengan aditif deterjennya yang fungsinya untuk membersihkan mesin. Oleh karena itu ya, makanya pabrik oli itu buat resep selalu meningkatkan kemampuan satu sisi dengan mengorbankan kemampuan di sisi lain. Jadi yang namanya resep oli itu adalah milih mana yang harus dikorbankan. Mengorbankan ini untuk mendapatkan keunggulan di nilai tertentu ya. Jadi yang namanya oli itu nggak bisa semuanya baik, pasti ada satu sifat yang harus dikorbankan, atau ya beberapa sifat lah. Oleh karena itu mencampurkan aditif sering dibilang akan merusak oli. Itu kenapa? Karena ya jadinya ramuannya jadi
berubah. Nah, berubahnya kita nggak tahu karena ya namanya aditif jarang sekali ditunjukkan kandungannya apa. Aditif yang terlalu banyak itu nggak bagus. Lalu juga sering bilang kalau aditifnya kebanyakan tenaga nggak bisa keluar. Aditif terlalu sedikit juga nggak bagus. Salah satu aditif terlalu banyak itu juga nggak bagus. Yang kedua adalah aditif itu nggak efektif karena campurannya. Karena yang namanya aditif itu kan selalu ditempatkan di suatu wadah ya. Nah, wadah ini berisi cairan lain juga, nggak hanya cairan yang dibutuhkan. Nggak hanya aditif yang dibutuhkan saja, tapi juga ada cairan pembawanya. Nah, kadang cairan pembawanya ini yang jadi masalah, yang jadi menurunkan kualitas olinya, yang merubah sifat olinya. Memang ya penulis nggak berarti sama sekali tidak merasakan, tapi masalahnya kalau misalnya oli sudah rusak ya, penulis kalau nyoba aditif itu selalu kalau olinya sudah rusak. Nah, kalau oli sudah rusak, nambahkan aditif gitu nggak panjang umurnya, pendek sekali umurnya. Jadi ketika nambahkan emang kerasa ada peningkatan, tapi nggak lama, mungkin ya cuma 2 km 5 km hilang sudah efeknya. Efek yang terlalu singkat ini ya yang membuat penulis itu merasa walah gak worth it beli aditif aftermarket itu. Hanya sedikit aditif itu yang benar-benar ada efeknya. Aditif yang ya menurut penulis itu sesuai itu ya SADU SGR ya, yang dijanjikan bisa membuat mesin jadi rapat lagi, bearingnya jadi toleransi nggak renggang lagi, itu beneran ya. Nano Energizer coba, oh iya nambal, tapi hanya kalau dipakai pelan. Begitu dipakai kencang, wis gak kerasa maneh. Kalau diganti oli berikutnya kita nggak pakai, hilang efeknya. Kalau SADU SGR berikutnya nggak pakai, masih kerasa efeknya. Kok bukan yang piston dan silinder ya. Jadi kalau bearing-bearing yang ngoblak itu jadi kerasa nggak berisik lagi setelah pakai SADU SGR. Dan efeknya kayaknya lumayan lama. Paling nggak penulis nggak bisa mengamati kapan efeknya hilang ya, karena mesin jadi oblak macam-macam itu selalu setelah pakai oli yang nggak layak pakai. Ya repot ya. Terus aditif kayak Ceratec, kayak WPP 211, kayak Moly EP, Skyver Moly EP, kayak Nano Energizer, itu efeknya antara terlalu sebentar atau minim. Penulis ngomong sebentar dan minim karena penulis membandingkannya dengan minyak goreng. Bahkan yang manol ester penulis juga sudah coba. Halah, dibanding minyak goreng beda jauh ya. Tentu minyak goreng rekomendasi ya, karena yang nggak rekomendasi ada yang malah jadi nggak enak olinya, jadi lebih encer. Jadi harusnya kalau aditif itu bagus, kita akan mengamati ada peningkatan yang serius. Jadi kalau untuk aditif Moly ya, kita ngamatinya kalau di sepeda motor itu terutama dari RPM menengah ke atas, atau kasarannya kalau motor matic kecepatan 80 ke atas. Dilihat 80 ke atas lebih halus atau enggak suara mesin. Jadi mesin harus dijalankan kecepatan 100 gitu, dilihat halus atau enggak. Itu ya. Jadi makanya
Untuk aditif-aditif yang nanti aus suhu tinggi itu cuma lebih bisa dirasakan di mobil. Itu pun penulis mencoba menggali, ya apa sih rasanya cerate kalau di mobil. Ada yang ngomong mas, setelah 1000 km macet-macetan terasa mesin makin halus gitu ya. Balah, beda sekali ya efeknya dengan oli samping. Oli samping nggak nunggu 1000, nggak nunggu 2000, langsung yes, instan. Oli mesin sudah rusak, tambah oli samping ya, yang rekomendasi tentu langsung halus. Itu pun cuma 50% pun 50 ml pun kerasa di motor oli 1 liter yang penulis pakai. Jadi kalau ada aditif dipakai 10% nggak kerasa, nah itu aditif yang nggak layak pakai. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.